Film ini dimulai pada tahun 1952 di Rumania. Dua biarawati ditampilkan pindah ke sebuah ruangan. Lingkungan jalan mereka yang lewat penuh dengan salib Kristen. Ini menunjukkan bahwa mereka telah memperbaikinya untuk mencegah dari setan. Pintu memiliki teks tertulis sebagai, "Bantuan pencipta hanya sampai di sini." Salah satu biarawati memasuki pintu memegang kunci di tangannya. Saat pergi dia menasihati biarawati lain, "Percayalah pada Tuhan." Biarawati yang berdiri di luar mulai berdoa sementara biarawati yang ada di dalam keluar berlumuran darah. Dan memberikan kunci untuk biarawati yang berdiri di luar, dia berkata, "Anda tahu apa yang harus dilakukan. Jangan pernah menjadi jebakan dia. Karena dia membutuhkan kehidupan untuk kembali ke dunia ini." Sementara itu, kekuatan jahat membawanya ke dalam dengan menyeret. Sambil berdiri biarawati di luar melarikan diri mengambil kunci dan dia juga takut. Dia merasa seperti dia juga tidak akan bertahan sekarang. Dia melakukan bunuh diri meminta pengampunan dari Tuhan. Setelah kematiannya, kami melihat setan yang memiliki kemiripan seperti biarawati. Seorang anak laki-laki ditampilkan keesokan paginya bernama Frenchy. Dia biasa memasok barang-barang yang bisa dimakan ke rumah para biarawati. Di sana dia mengamati mayat biarawati bunuh diri yang dimakan gagak sambil mencakar-cakar. Kemudian kita melihat Pastor Burke di gereja yang sedang membicarakan sesuatu dengan pastor lain di kota Vatikan. Para pastor lainnya mengungkapkan saat berbicara bahwa seorang biarawati telah melakukan bunuh diri di Rumania. Dan mereka harus berkunjung ke sana untuk penyelidikan kasus ini. Suster Irene juga dipilih sebagai penyidik. Dia masih belum mengambil sumpah menjadi biarawati. Pastor Burke dan saudari Irene pergi ke Rumania di mana mereka bertemu dengan Frenchy, seorang pengantar makanan. Frenchy menyatakan ketakutan penduduk desa masuk ke rumah biarawati. Bahkan dia sendiri pergi ke sana sekali dalam 3 bulan dan menyimpan makanan di sana. Dia segera kembali. Frenchy menolak untuk pergi bersama mereka pada awalnya, kemudian setuju untuk pergi atas desakan. Sementara itu, pastor melihat seorang biarawati di jendela. Ke depan, mereka bertiga menemukan darah biarawati yang masih segar. Dan ini adalah kejadian 2 minggu yang lalu. Pergi ke gereja, perangkat elektronik kecil dihidupkan secara otomatis malam berikutnya. Suaranya membangunkan Pastor Burke. Saat memeriksa, Pastor Burke melihat bayangan seorang anak kecil. Anak ini tingginya sama yang berada di bawah latihan eksorsisme olehnya. Mengejar anak itu, dia keluar dari rumah biarawati. Kemudian Pastor Burke tahu bahwa dia adalah anak yang sama yang diusir olehnya. Tapi dia telah berubah menjadi iblis. Tiba-tiba, seekor ular menyerang Pastor Burke yang keluar dari mulut anak itu. Pastor Burke jatuh kembali ke peti mati hitam karena khawatir. Kotak peti mati secara ajaib ditutup menguburnya hidup-hidup. Dia membunyikan bel tetap di kuburan itu berulang kali. Berlari dari sana, Suster Irene melangkah ke kuburan yang terletak di depan di mana dia mendengar teriakan Pastor Burke dan dering bel. Dan lonceng tetap semua kuburan mulai berdering pada pandangan pertama. Tetapi suster mendapatkan pengetahuan tentang kuburan di mana Pastor Burke dimakamkan dengan menggunakan kekuatan penglihatannya. Setan menyerang Pastor Burke saat suster menggali kuburan untuk membawanya keluar. Tapi Suster Irene membawanya keluar dari kubur sebelum ada bahaya dari iblis. Pastor menemukan beberapa buku di kuburan yang sama yang dia ambil. Keduanya pindah ke rumah biarawati di hari mendatang. Biarawati itu membawa Suster Irene ke sebuah ruangan. Sedangkan Suster Irene kembali memvisualisasikan sebagai Bunda Maria yang akan membimbingnya. Dia juga melihat seorang biarawati iblis melalui penglihatannya. Pada saat yang sama, dia terbangun dan menemukan seorang biarawati di kamarnya. Kemudian bunuh diri visi biarawati bermain di pikirannya saat dia melanjutkannya. Pada saat yang sama, dia keluar saat pintu kamarnya terbuka. Sambil berjalan, dia mencapai pintu di mana teks tertulis adalah, "Bantuan pencipta hanya sampai di sini." Pintu juga terbuka dalam waktu. Kemudian kami melihat biarawati iblis yang menyerang suster membuatnya takut. Tapi suster lari dari sana menyelamatkan hidupnya. Dan biarawati lainnya melindunginya datang di jalan. Suster Irene melangkah ke biara lagi dan melihat seorang biarawati penyembah di sana. Ada juga mayat tergeletak di dekat selama doanya. Ketika Suster Irene membuka kain dari mayat, dia menemukan di sana biarawati yang sama yang berbicara dengannya untuk waktu yang lama dan dengan dia sampai sekarang. Kemudian kita melihat tempat Pastor Burke di mana setan datang di sana menyamar sebagai anak yang sama yang telah diusir oleh pastor.
Setan itu menyerang Pastor Burke. Pastor Burke menyelamatkan nyawanya saat berlari. Terungkap bahwa iblis sebenarnya adalah biarawati iblis yang menakut-nakuti pastor yang menyamar sebagai iblis anak. Dan sejumlah biarawati memasuki gereja yang khawatir dan kesal. Salah satu biarawati meminta Suster Irene untuk berdoa bersama mereka dengan tetap memperhatikan Bunda Maria. Kemudian mata Bunda Maria tiba-tiba berdarah. Setan menciptakan gangguan dalam pemujaan para biarawati menyerang mereka satu persatu. Namun Suster Irene tetap melanjutkan ibadahnya. Pastor Burke datang lagi ke rumah es tempat biarawati iblis menyerangnya. Tapi Frenchy menyelamatkan hidupnya sampai di sana. Demon juga menyerang Sister Irene selama ibadah menggambar bintang di tubuhnya melalui encan. Kemudian Pastor dan Frenchy juga tiba di sana. Suster memberitahu mereka bahwa dia sedang beribadah berkumpul dengan para biarawati lainnya. Tapi tidak ada biarawati lain kecuali mayat yang mereka lihat. Mengungkap wajah mayat, Suster yakin bahwa tidak ada biarawati yang bisa bertahan sekarang. Mereka telah menjadi korban iblis itu meskipun biara ini tidak suci sekarang. Mayat itu segera menyerang Pastor. Tetapi dia membakar salib Kristen dengan memercikkan air suci di atasnya. Frenchy berkata kepada mereka berdua, "Kami telah menghabiskan banyak waktu di sini, lebih baik pergi sekarang." Tapi Suster Irene menolak mengatakan, dia tidak akan meninggalkan tempat ini sekarang. Kemudian mereka bertiga pindah ke ruang bawah tanah itu dan berhenti di tempat di mana patung Bunda Maria berada dan menunjuk ke arah tertentu. Melihatnya, Pastor Burke memberitahu Suster Irene bahwa penglihatan Anda menunjukkan bahwa Bunda Maria akan membantu kami. Bergerak ke arah yang runcing, mereka menemukan sebuah pintu yang dibuka oleh Suster Irene menggunakan kunci yang sama. Mereka menemukan tanda suci yang terdiri dari darah suci Kristus setelah membuka pintu. Pastor menyerahkan tanda itu kepada suster dan pindah ke pintu itu di mana teks tertulis, "Bantuan pencipta hanya sampai di sini." Masuk ke dalam pintu, ketiganya bergerak ke arah yang berbeda untuk mengungkapkan pintu masuk iblis. Seorang biarawati iblis menyerang Suster Irene ke arahnya. Ketika dia berlari menyelamatkan dirinya sendiri, dia melihat sebuah pintu di mana dia masuk. Dan dia juga memperhatikan tanda yang sama yang ditarik oleh iblis di tubuhnya melalui pesona. Dan sejumlah biarawati iblis menghalangi jalannya saat dia mencoba melarikan diri dari sana. Dan semua pintu tertutup. Frenchy bergerak menuju pintu itu mendengar teriakan suster sementara biarawati iblis juga menghalangi jalan Pastor. Tapi membuat salib Kristen dan kemudian membakarnya, Pastor Burke melarikan diri dari sana. Memasuki pintu itu, Frenchy bertemu dengan banyak biarawati iblis. Dan dia juga melihat Sister Irene terpaku pada tanda itu karena dia dirasuki oleh iblis. Biarawati iblis yang menyamar sebagai Suster Irene menyerang Frenchy. Dan Frenchy menumpahkan darah Yesus Kristus di wajah Suster Irene mengambil dari kalungnya. Kemudian biarawati iblis itu meninggalkan tubuh saudara perempuan Irene tetapi menyerang Frenchy. Biarawati iblis melemparkan Suster Irene ke ruangan lain yang berisi air ketika dia bergerak maju untuk menyelamatkan Frenchy. Setan itu menyerang Pastor Burke setelah mengubah dirinya menjadi seorang anak. Seekor ular yang keluar dari mulut iblis melukai mata Pastor. Suster Irene tahu bahwa tanda suci telah terbang ke dalam air saat dia mencoba keluar dari air. Keluar dari air, biarawati iblis mencoba menenggelamkan Suster Irene dengan mendorongnya ke dalam air berulang kali. Pastor Burke mencoba melindunginya, tapi biarawati iblis melemparkannya jauh menggunakan kekuatan jahatnya. Suster Irene mengambil tanda suci itu di dekat mulutnya membawanya dari air. Kemudian biarawati iblis melihat tanda suci itu tetapi itu kosong karena Suster Irene telah mengisi mulutnya dengan darah Yesus Kristus. Suster Irene memuntahkan darah dari mulutnya yang penuh ke wajah biarawati iblis saat biarawati iblis itu mencoba membunuhnya. Akibatnya, keberadaan biarawati iblis mulai menghilang. Beberapa tetes juga diteteskan ke dalam air sehingga air dan biarawati iblis itu keluar melalui lubang neraka yang tertutup setelah itu. Dan lubang besar neraka kembali tertutup. Dan film ini juga selesai di sini.